baru terjadi di bulan Januari kemarin. Jadi sebelum ini saya tuh bekerja di salah satu bank asing di Solo. Dan sayang sekali di bulan Maret itu ada isu kalau bank saya akan ditutup. Kayak gitu. Nah, baru isu tuh. Nah, ternyata di bulan September itu benar kejadian. Jadi ada satu tim HRD dari kantor pusat nih, datang ke Solo. Bawa form untuk penandatanganan pesangon, kayak gitu. Nah, kita kan, oke lah berarti bank kita benar-benar tutup nih, kan ada pesangon. Oke lah, pesangon. KPR saya yang masih harusnya saya bisa lunasi 15 tahun, itu di tanggal 30 Desember ada email dituliskan, Mbak Jenny, besok tanggal 31 Desember KPR-nya harus lunas. Saya baru ambil KPR 1 tahun yang lalu dan ratusan juta itu baru saya bayar 12 kali. Dan itu masih 14 tahun lagi. Ya, kebayangkan berapa, masih kurangnya masih ratusan juta kayak gitu. Januari siang, tiba-tiba saya dapat panggilan dari kepala cabang. Kepala cabang itu tiba-tiba, Jenny kamu ketemu saya ya, tapi face to face. BM saya itu tiba-tiba ngasih surat, ngasih HVS putih. Dia bilang gini, Jen, ini adalah surat perjanjian dari kantor pusat untuk para marketing yang berprestasi. Kalau kamu nanti masuk ke dalam ini, nanti kamu akan ada range penambahan pesangon 10%, 20%, 30%. Oke, ya Pak, langsung saya tanda tanganin tanpa berpikir apapun, langsung saya tanda tanganin. Di awal Januari itu saya kan sudah bingung nih, KPR saya mau bayar pakai apa. Saya sudah benar-benar, wah ini saya harus pinjam uang ke siapa ya, Kalau take over bank lain, saya juga nggak kuat bayarnya, kayak gitu. Tapi saya beruntung, saya punya sahabat yang selalu mengingatkan saya, Jenny kamu ngapain? Maksudnya ngapain, bingung ngapain? Wes kamu Pondok Daud aja, kayak gitu. Pondok Daud. Akhirnya oke lah saya Pondok Daud, kayak gitu. Kan beberapa kali Pak Ubaji itu selalu berdoa, atau bukan berdoa ya, berfirman atau berkhotbah tentang perkataan profetik. Saya selalu jawab, setiap ada orang yang jawab, KPR-mu gimana? Saya jawab dengan perkataan iman lunas, aku bilang gitu. Dengan perkataan iman lunas, aku bilang gitu. Saya kebetulan ikut salah satu sel group di Keluarga Allah, yaitu saya ikut sel group di AKP Miracle. KKS saya bilang, saya setiap pagi jam 5 itu saya saat teduh dengan mendengarkan radio Irsyadai. Oh iya, dalam hati, oh ya mungkin saya akan memulai langkah untuk itu. Besoknya saya bangun, saya berdoa, saya puji-pujian, saya saat teduh dan sampai sekarang itu masih berlaku. Nah, langkah bayar harga berikutnya adalah akhirnya di usia saya yang 29 tahun, kemarin di Desember akhirnya saya baptis. Pertengahan Januari saya teleponlah kepala wilayah saya. Ibu, saya mau tanya nih yang soal penambahan pesangon 10%, 20%, 30% untuk marketing. Oh iya Jenny, saya lupa ngabarin. Kamu adalah satu-satunya marketing yang mendapatkan nilai 5 dan kamu mendapatkan tambahan 30% dari total pesangon. Gak selang lama saya tutup telepon, otomatis saya langsung buka kalkulator. Langsung saya hitung, dan luar biasanya lagi, masih kurang sih sebenarnya. Iya masih kurang. Ya ampun Tuhan, oke lah. Tapi saya tetap bersyukur karena saya sudah dapat penambahan 30%. Setidaknya saya masih kurang. Jadi dari ratusan juta, saya jadi puluhan juta kurangnya. Itu sudah mukjizat bagi saya. Saya digaji per bulan sama kantor, itu gaji saya habis untuk kebutuhan saya dan kebutuhan rumah. Karena kebetulan ayah sama mama saya sudah nggak kerja dan saya yang mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Tuhan itu benar-benar sangat baik. Jadi ada satu instansi yang ngasih tahu ke kantor bahwa kamu harusnya nggak boleh kayak gini nih. Kalau kamu gantungin karyawan sampai Juni 2020 tanpa mereka harus bekerja itu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya kantor, oke lah, akhirnya Juni itu dimajukan. Jadi Februari bahkan Maret itu kamu boleh kerja lagi. Dengan cara adalah semua tunjangan THR,
TAT dan gaji Januari sampai Juni itu kita rapel semua di Januari. Jadi 6 bulan gaji ke 7 untuk THR dan 8 TAT itu semua langsung dikalikan, langsung ditambahkan di Januari tanggal 18 Januari 2020. Saya buka ATM, sebelum saya pencet tuh, saya dalam nama Tuhan Yesus akhirnya saya pencet informasi saldo itu dan mukjizat itu terjadi. Jadi saldo saya itu menunjukkan sebuah angka yang menunjukkan bahwa saya bisa melunasi KPR saya. Bahkan ada sisanya untuk mungkin kehidupan saya sehari-hari atau untuk berikutnya. Di tahun 2020 itu gereja memberikan tema bahwa emang tahun ini adalah tahun kemuliaan dan masa perkabungan, masa yang gelap, permasalahan semua itu sudah dituntaskan dalam tahun ini. Jadi saya bisa kuat karena rema itu. Saya ingin menyampaikan untuk seluruh jemaat keluarga Allah, bayar harga perkataan profetik. Jangan lupa untuk datang dan beribadah di gereja keluarga Allah karena di sini banyak sekali mukjizat yang terjadi seperti yang saya alami.